Kata Rasulullah, apabila datang tuh hari baru kepadaku, kata Rasulullah, terus tidak bertambah ilmuku, yang mana ilmu tersebut dapat mendekatkan diriku kepada Allah, menuntun diriku sehingga menjadi tambah dekat sama Allah Ta'ala, maka tidak ada fala burikali, kata Rasulullah, maka tidak diberkahi hari tersebut untukku, kata Rasulullah SAW. Jadi kan intinya kalau kita tahu yang kita cari surganya Allah Ta'ala, kita sadar yang kita cari ridhonya Allah Ta'ala, maka perbanyak amal soleh. Di samping itu, seseorang hamba tidak mungkin dapat melaksanakan atau berbuat, mengamalkan amal soleh, beramal dengan amal yang soleh tanpa dengan ilmu. Gimana dia tahu? Gimana dia tahu ini amal soleh atau bukan, yang mana yang soleh, mana yang bukan? Gimana caranya tanpa ilmu? Semua mesti dengan ilmu. Di dalam makalah yang ketiga, bahwasanya An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar berkata di dalam perkataannya beliau, "Man dakhalal qabra, barang siapa yang memasuki kepada kubur bila zadin, dengan tanpa zad, faka'annama raqibal bahra bila safinah." Maka seakan-akan itu umpamanya orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Dia bakal tenggelam itu. Zat di sini apa? Zat di sini dijelaskan oleh Imam Muhammad Nawawi, ai minal amalil saleh. Zat di sini adalah bentuk amal-amal saleh. Orang masuk kubur nggak ada amal saleh. Orang masuk kubur nggak ada amal saleh. Itu sama di ngarungin lautan, di nyebrangin lautan nggak pakai perahu, tenggelam mati. Maksudnya apa? Dijelaskan sama beliau, fayughriq gharqan, dia bakal tenggelam, betul-betul tenggelam. La khalas lahu illa biman yungkidhu, dia bakal terus tenggelam, terus tenggelam sampai benar-benar ada yang nolong baru dia selamat. Artinya apa? Artinya bila mana nggak ada yang nolong, dia nggak bakal selamat. Dia akan binasa dimakan oleh lautan. Itu dia sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqi al mughawwis. Ente tahu mayit? Kata Nabi, mayit itu enggak lebih enggak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang lagi ngarepin apa namanya pertolongan. Itu mayit. Mayit dalam kubur itu hakikatnya, kata Nabi, seperti itu. Hakikatnya mayit di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam di tengah-tengah lautan, yang jerit-jerit, teriak-teriak minta pertolongan, ngarep ada yang nolong. Itu mayit. Hakikat mayit seperti itu digambarkan sama Nabi. Dikasih nasihat sama Sayyidina Abu Bakar. Makanya ente siapin tuh amal soleh. Karena amal soleh ini diperumpamakan seperti bahtera yang ente kelak akan gunakan mengarungi lautan. Lautan itu kubur. Jadi andai kan ente masuk ke dalam kubur bizadin dengan amal soleh, insya Allah salimin. Ente selamat insya Allah. Coba ente bayangin. Ini Nabi ngomong kayak gini, nganjurin kita, nyaranin kita seperti ini, ngasih nasihat ke kita. Ini menandakan bahwasanya bukti Nabi SAW mengharapkan kita kumpul sama Nabi. Ini bukti dari bentuk harapannya Nabi kepada kita untuk kumpul kepada beliau. Ini perlu difahamin. Coba ente renungin, ya Allah. Di saat Nabi ngasih nasihat, apa yang dimau sama Nabi? Ente bayangin ya, ente bayangin seandainya ente diperhatikan sama orang yang ente cintai ini. Ada nih misal sosok orang yang ente cintain. Ente cinta banget sama dia, ente pasti caper. Pasti caper. Sayyidina Abu Hurairah
itu bikinin rumah buat anaknya di dekat-dekat Masjid Nabawi. Biar apa? Biar sering warawiri di depan Nabi, biar kelihatan nama Nabi. Diperhatiin sama Nabi. Tidak Abu Hurairah bangun rumah buat anaknya di dekat masjid di dekat Masjid Nabawi. Biar apa? Biar ikut taklim sama Nabi, biar dilihat Nabi, biar ditanya Nabi. Ngarep-ngarep kayak gitu. Ente andai kan ada Nabi, ente pasti caper semua. Ada Nabi nih, duduk nih di sini nih. Ini Nabi duduk di sini. Oke? Ya, Nabi duduk di sini. Ente caper pasti, semua orang caper, enggak yang laki, enggak yang perempuan. Enggak yang laki, enggak yang perempuan, pasti caper. Warawiri biar apa? Biar dilihat sama Nabi. Gimana rasanya? Ente dilihatin sama Nabi, seneng ente, farhan. Kalau lihat Nabi lihatannya nih lah. Jangan cuman ente taunya caper depan perempuan. Hakikatnya orang kalau cinta sama orang tuh seneng banget diperhatiin. Andai kan Nabi duduk di sini pasti ente warawiri, gimana caranya nih muka ente gini-gini yang di belakang tuh. Maksa biar kenapa? Biar Nabi lihat. Oh, siapa sih itu dari tadi goyang-goyang, gerak-gerak? Nabi nanya. Kok kayak cacingan ya? Nggak bisa diem. Diperhatiin sama Nabi. Intinya apa? Mukanya biar dilihat sama Nabi. Tahu nggak? Farhan kan ente? An-Nabi yulahidhak. Nabi yulahid ente. Nabi ngeliatin ente, berarti ente senang. Coba ente lihat, ini Nabi ngasih nasihat ke ente. Jadi lebih daripada dipandang toh. Bukan cuma selayang pandang yang ente dapetin. Ya. Tapi mutiara sabda, mutiara nasihat yang keluar dari mulut baginda Muhammad keluar buat ente. Bayangin. Kalau andaikan Nabi ada, ente banyak gerak warawiri, biar tujuannya biar diperhatiin sama Nabi. Ini sekarang Nabi ngehadir nasihatnya buat ente. Ente diajak ngomong sama Nabi. Ente kalau mau bisa yash'ur, bisa merasakan lebih spesial lagi waktu dengar sabda Nabi. Ente jangan pernah dengar sabda Nabi ente analogikan ini buat umat Nabi nya. Ini buat ente. Karena ente minhum, ente bagian dari umat Nabi. Ini omongan buat ana. Ini omongan buat ana. Ini pesan buat ana dari Nabi. Jadi ente lebih merasa spesial. Lebih gampang untuk mengamalkan apa yang disampaikan Nabi di dalam nasihatnya. Paham? Jangan pernah sekali-sekali ngaku ini sabda Nabi, Rasulullah bersabda. Ya. Dibayangnya di mindsetnya cuma sabda lah, jangan kayak begitu. Ente umat Nabi bukan? Berarti ini kalam buat siapa? Jangan bilang buat kita. Kalau buat kita ente nggak menspesialkan diri ente nggak ngerasa keren nanti. Cuman saya toh yang ngerasa keren akhirnya. Ya gak? Tapi kalau ini kalam Nabi aneh, buat aneh. Buat aneh. Milikin. Kita wajib berusaha memiliki apa yang didatangkan dari Nabi SAW yang berupa pesan ataupun nasihat. Milikin, ini buat aneh. Kalau ente bisa di saat ada orang mulia, misalkan Habib Umar bin Hafid ngasih sorban ke ente, atau ngasih sapaan, atau ngasih nasihat misalnya, Husain misalnya, Saifullah, Iman, ente besok amalin ya selawat 100 kali tiap hari. Wah itu Habib Umar yang nyuruh nih. Karena kenapa? Ente nganggap, ente menerima omongan itu buat ente pribadi. Kalau ente salah menempatkan mindset ente, pola pikir ente di dalam menyikapi sabda-sabdanya Nabi, ente susah ngegubris omongan Nabi. Ente tahu kadar Nabi seperti apa spesialnya di hadapan Allah. Kerennya Nabi seperti apa, hebatnya Nabi seperti apa. Di saat ente dapat hadis dari Nabi, jangan bilang ini buat kita, buat anak. Karena nggak semua umatnya yang tahu ngamalin.
Tapi kalau ente resapi, ini omongan spesial buat ente dari Nabi. Karena wallah, kalau mau dirinci, waktu Nabi nangis rindu kepada kita, orang yang datang di akhir zaman, yang nggak ngelihat Nabi, yang nggak sempat duduk sama Nabi, itu air mata Nabi, ya, ditujukan likulli asnafin min asnafina hadza. Ditujukan buat tiap-tiap individu daripada individu kita masing-masing. Buat ente, buat ente, buat ente, buat ente, buat ana, buat ente, semuanya dapat. Itu yang ada di dalam kandungan air matanya Nabi. Paham nggak? Begitu juga di saat Nabi bilang kayak gini, ya umati, wahai umatku, mal mayit, nggak ada lah seorang mayat itu. Tidaklah mayit itu di dalam kuburnya itu ibarat seperti orang yang tenggelam di lautan yang lagi teriak-teriak minta tolong. Bakal jadi mayit nggak kita? Bakal jadi mayit. Ini omongan ditujukan buat siapa? Buat umatnya yang dicintainya. Buat umatnya dicinta olehnya. Kalau ditanya, siapa umat Nabi? Baru jawab, kita umat Nabi semua. Ya. Ini sabda buat siapa? Pesan ini buat siapa? Nasihat ini buat siapa? Buat saya. Loh, umat Nabi bukan ente dong? Iya, tapi spesial buat saya, terlebih khusus buat saya. Karena saya ngerasa banget saya butuh dengan nasihat ini. Dan saya ngerasa bahagia, bangga di saat saya dengar sabda-sabda Nabi. Karena saya sangat butuh dengan sabda Nabi. Saya sangat butuh dengan arahannya Nabi. Basyiron wa nadhiran. Nabi pembawa kabar berita gembira. Bawa juga kabar ancaman. Jadi apapun kabarnya buat kita, buat masing-masing diri kita. Enggak ada buat kita semua nih. Yang lain urusan Allah, mau ngasih hidayah apa enggak. Kita minta sama Allah taufik wal hidayah buat diri kita sendiri dulu. Baru buat yang lain. Ya Allah bitaufik hatta nafik. Minta taufik sama Allah buat kita kan, karena kita butuh. Paham? Itu yang makalah yang ketiga. Wa an Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bilang, "Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi shalihil a'mal." Kemuliaan dunia itu dengan harta. Mulianya akhirat itu dengan shalihil a'mal, dengan amal yang soleh. Dengan amal yang soleh. Ente mau mulia di dunia, perkaya diri ente. Ente mau mulia di akhirat, bukan banyakin duit, banyakin amal soleh. Masya Allah. Terus Sayyidina Utsman bilang juga, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bilang juga, hammud dunya zulmatun fil galab, wa hammul akhirah nurun fil galab. Ham, apa hamnya? Hammud dunya zulmatun fil galab, kepedulian. Pedulinya kita dengan dunia, pokoknya udah pikiran kita dunia, hati kita dunia. Kata Sayyidina Utsman apa? Itu tanda gelapnya hati, itu kegelapan dalam hati itu. Kalau ente punya pikiran zahir batin semuanya tertuju kepada dunia, peduli ente cuma sama dunia, itu zulmatun fil galab, itu petengnya hati ente, kegelapan di dalam hati itu. Hati kalau udah gelap, orang itu pasti yang dipikirin cuma dunia, toh nggak ada akhirat. Tapi sebaliknya kata Sayyidina Utsman, orang yang punya orang yang punya kepedulian dengan akhirat,
itu tanda hatinya itu banyak cahaya ilahinya, banyak cahayanya Allah, banyak nurnya Allah Ta'ala. Banyak nurnya Allah Ta'ala. Masya Allah. Wa an Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bilang radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabih. Kita semua berada di dalam manhaj, di dalam jalan talabul ilm. Kata Sayyidina Ali, orang yang jalannya, di jalannya itu tujuannya menuntut ilmu, maka perlu diketahui yang sedang dicari itu jalan menuju ke syurga. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanat naru fi talabih. Tapi bila mana jalan yang ditempuh adalah jalan maksiat, ketahuilah sesungguhnya yang sedang dia cari, jalan yang dia cari itu adalah jalan menuju ke neraka. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka itu Rasulullah SAW katakan di dalam sabdanya, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yugharribuni ila Allah azza wa jal, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Ente tahu Rasulullah bilang apa? Apabila telah datang atasku apa hari, kata Rasulullah, bila mana satu hari datang kepadaku, kalau datang hari yang baru kepadaku, kata Rasulullah, bila mana ada hari yang baru datang kepadaku, ini hari udah lama nih kita lewatin, udah habis nih, besok pagi baru. Nah, besok baru tuh hari baru. Kata Rasulullah, apabila datang tuh hari baru kepadaku, kata Rasulullah, terus tidak bertambah ilmuku, yang mana ilmu tersebut dapat mendekatkan diriku kepada Allah, menuntun diriku sehingga menjadi tambah dekat sama Allah Ta'ala, maka tidak ada fala burikali, kata Rasulullah, maka tidak diberkahi hari tersebut untukku, kata Rasulullah SAW. Jadi kan intinya kalau kita tahu yang kita cari surganya Allah Ta'ala, kita sadar yang kita cari ridhonya Allah Ta'ala, maka perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Di samping itu, seseorang hamba tidak mungkin dapat melaksanakan atau berbuat, mengamalkan amal soleh, beramal dengan amal yang soleh tanpa dengan Gimana dia tahu? Gimana dia tahu ini amal soleh atau bukan? Yang mana yang soleh, mana yang bukan? Gimana caranya tanpa ilmu? Semua mesti dengan ilmu. Saking hebatnya peranan ilmu sampai Rasulullah bilang kayak gitu, kalau andaikan datang tiba hari baru untukku, tidak bertambah ilmu yang akan mendekatkan, yang menambahkan kedekatanku, menjadi sabab tambah dekatnya aku kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada keberkahan di dalam hari tersebut buatku. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita perhatikan. Hadirin. Masya Allah. Makalah yang keempat itu. Makalah yang keempat. Makalah yang kelima. Udah makalah yang keenam. Udah sampai makalah keenam ini kita. Maka itu di makalah keempat tadi kita dikasih tahu di sini. Naqala an Syekh Abdul Mu'ti As-Samawi. Ya, Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani nukil dari kalamnya Syekh Abdul Mu'ti As-Samawi bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah nanya ke Jibril alaihi salam. Ya Jibril, sifli hasanati Umar. Bisa enggak engkau coba sifatin kepadaku kebaikannya Umar itu seperti apa sih? Kebaikannya Umar itu modelnya bagaimana ya? Seperti apa itu kebaikannya Umar? Dijawab sama Jibril, laukanatil biharu midadan wasyajarah aqlaman lamma hasautuha. Andaikan, kata malaikat Jibril, andaikan lautan ini dijadikan tinta, kemudian batang pohon di muka bumi jadi pena, maka belum selesai. Itu tinta habis,
nulis kebayaannya Umar, ya, maka kebayaannya Umar didapati belum selesai tertulis semua. Bayangin ini barometer ya, ini barometer. Terus Rasulullah nanya, "Faqala sifli hasanati Abi Bakar." Kalau gitu coba sifatin ke ana kebayaannya Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Umar itu satu hasanat, satu kebayaan dari kebayaannya Abu Bakar. Kalau kebayaannya Sayyidina Umar itu nggak habis-habis ditulis, nggak bisa pernah habis dikumpulin, dihitung sama malaikat Jibril, apalagi Sayyidina Abu Bakar. Ini tolak ukur barometer. Berarti sahabat ini di dalam wallah ya, di saat sahabat ini pasti tahu, pasti paham. Rasulullah menginginkan semua umatnya kumpul sama Rasulullah, tapi tolong dibantu dengan upaya. Bikathrati sujud, ya, dengan banyaknya sujud, dengan banyak beramal soleh, oke? Ternyata amal soleh yang dilakukan para sahabat itu sama para sahabat enggak nanggung-nanggung. Bukan lagi banyak, udah nggak bisa dihitung. Kalkulator malaikat nggak bisa ngitung. Jadi jangan pernah khayal kita mau ngitung pakai kalkulator dunia. Kalkulator malaikat nggak bisa, apalagi kalkulator manusia. Jawabannya error tok pasti. Ya baru ngitung seperempat, ya belum ada seperempat, belum ada seperenam, belum ada seperlapan mungkin. Udah meledak baterainya itu. Ya. Coba Anda menghitung, baru niat mau ngitung kebayaan Sayyidina Umar pakai kalkulator kita, udah meledak tuh kalkulatornya, udah nggak nyanggup. Ente kalau mau gila sendirian aja kata kalkulator, jangan ajak aneh kata dia. Nggak mampu soalnya. Ini kan upaya, ini barometer ya Allah, kalau sahabat kayak gitu apalagi kita gitu lah. Kalau Sayyidina Abu Bakar kayak gitu, Sayyidina Umar kayak gitu, nah kita ini mesti gimana Allah? Kita nggak mungkin bisa menandingi pahalanya Sayyidina Abu Bakar, pahalanya Sayyidina Umar, pahalanya sahabat-sahabat zaman dulu. Tapi kita masih dibukakan pintu kemungkinan untuk berharap banyak sama Allah Ta'ala. Iya, kita nggak perlu takut. Lana, ya, bagi kita ini punya apa? Lana bagi kita ini punya kita punya apa? Jah Muhammad. Kita punya kedudukannya Nabi Muhammad. Kita punya kedudukannya Rasul. Jadi dedikasikan hidup kita, waktu kita, jiwa raga kita di Sayyidina Muhammad. Maksudnya apa? Kok nggak lillah beb? Oh lillah semuanya. Maksudnya limutaba'ah Sayyidina Muhammad, untuk ngikutin Sayyidina Muhammad sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita udah membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita belum bisa bersyukur, belum bisa cinta kepada Rasulullah, itu tanda kita nggak punya cinta sama Allah, nggak punya syukur sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, firmankan di dalam hadits qudsi, abdi lam tashkuruni idza lam tashkuru man ajraitu ni'mata ala yadayhi. Hambaku, kamu sekali-kali tidak pernah dikatakan bersyukur kepadaku sebagaimana sebelum engkau pandai bersyukur, sebagaimana sebelum engkau bisa bersyukur mensyukuri siapa orang yang karena wasilahnya lah aku datangkan kenikmatan ini kepada kalian. Siapa? Rasul. Masya Allah.